it's a sleeping giant. It's a huge opportunity. Terus selama ini di luaran bicara, ini raksasa yang tidur. Bukan sebuah rahasia lagi kalau sekarang ini timnas Indonesia memang sedang mendapatkan banyak sorotan dari berbagai media asing. Ya, selain karena soal dinamika bergantian pelatih, keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi. Nah, menariknya di tengah peningkatan pesat yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, CEO Timnas Malaysia Robert Douglas Friend justru menggambarkan Harimau Malaya sebagai raksasa yang sedang tidur yang disampaikan melalui pernyataan Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM. Friend yang diumumkan sebagai CEO baru Timnas Malaysia pada 31 Desember lalu merasa terhormat menjadi bagian dari revolusi Harimau Malaya. Ia pun tampak antusias dengan revolusi yang dilakukan oleh pemilik Johor Darul Takzim Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Selain itu pun ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada FAM dan juga Tunku Ismail yang telah memberinya kesempatan ini. Dengan ditunjuknya ia sebagai CEO anyar, Friend melihat proyek revolusi Harimau Malaya sebagai kesempatan baginya untuk mengembangkan sepak bola di Malaysia. Ia pun juga mengaku siap untuk bekerja sama dengan FAM untuk memajukan sepak bola di negeri jiran. Saya siap bekerja sama dengan FAM, para pemangku kepentingan untuk bersama-sama memajukan sepak bola negeri ini. Malaysia seperti raksasa yang sedang tidur. Kalau dipikir-pikir kayaknya kita udah pernah dengar ungkapan yang diucap sama CEO baru Harimau Malaya ini. Ya, November lalu ungkapan raksasa tertidur juga sempat dilontarkan oleh Pak Erick Thohir saat menggambarkan timnas Indonesia, tepatnya ketika Ketua Umum PSSI itu melakukan wawancara dengan media asal Italia Corriere dello Sport. Di sana, Pak Erick meyakini bahwa Indonesia punya potensi besar di dunia sepak bola, tetapi memang belum dikelola secara tepat. Ya, tapi tiru-meniru yang dilakukan oleh publik Malaysia sejatinya memang sudah melekat dalam diri mereka. Lantas, siapa di antara dua rival serumpun itu yang lebih layak untuk disebut sebagai raksasa tertidur? Nah, seperti yang diungkap oleh sang CEO anyar Timnas Malaysia tadi, bahwa revolusi Harimau Malaya tengah diupayakan. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM bahkan sampai menggelontorkan dana fantastis demi bersaing dengan skuad Garuda. Diketahui sebelumnya bahwa Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa FAM akan mendapatkan bantuan dana sebesar 15 juta ringgit untuk tahun 2025. Dana tersebut diberikan khusus untuk pengembangan sepak bola di negeri jiran. Namun baru-baru ini Anwar kembali mengumumkan bahwa bantuan tersebut akan digandakan menjadi 30 juta ringgit, di mana dari jumlah tersebut 15 juta ringgitnya atau setengahnya akan didanai oleh sektor swasta. Mengetahui ini tentu saja Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamed menyambut baik bantuan yang diberikan oleh pemerintah dari Malaysia itu. Yang mengatakan bahwa bantuan tersebut akan digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan Harimau Malaya di setiap tingkatan. Di lain sisi, mantan Wakil Presiden FAM Datuk Seri Rizwan Syekh Ahmad juga mengatakan bahwa dana tersebut datang di waktu yang tepat, di mana dengan dana tersebut pun perencanaan yang lebih besar dapat dilakukan dalam upaya membawa Harimau Malaya ke level terbaik. Ya, sebagaimana diketahui bahwa Timnas Malaysia tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia 2027 bersama Vietnam, Nepal, dan Laos dan akan memulai perjuangan untuk meraih tiket ke Piala Asia 2027 pada Maret mendatang. Dan tentu untuk menyusul Timnas Indonesia yang telah otomatis lolos ke gelaran bergengsi Asia itu, Federasi Harimau Malaya akan menambah kekuatan timnasnya yang juga dengan mengikuti cara dari Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan. Ya, Timnas Malaysia dikabarkan bakal melakukan naturalisasi pada 7 pemain keturunan mereka sekaligus, di mana dilansir dari laman makanbola.com. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Pangeran Johor sekaligus bos dari JDT Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim.
Dalam beberapa waktu terakhir, Malaysia memang diketahui cukup kesulitan untuk mendatangkan pemain keturunan untuk mereka naturalisasi. Beberapa pekan kemarin pun media sosial bahkan heboh dengan klarifikasi salah satu pemain Burnley, Josh Brownhill, yang membantah dirinya memiliki darah keturunan dari Malaysia. Dan menilik ini, Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia Tan Sri Haji Hamidin bahkan turut buka suara terkait hal tersebut. Hamidin sendiri sebelumnya pernah mengatakan soal banyaknya kabar palsu terkait pemain keturunan Malaysia. Untuk itu, dia pun meminta kepada para supporter agar tidak lantas terlalu antusias dengan kabar yang beredar tanpa diketahui pasti kebenarannya. Ya, rencana-rencana FAM untuk menaturalisasi pemain keturunannya memang sejak dahulu digaungkan, meski belum banyak yang terrealisasi. Sementara Indonesia yang pelan-pelan menambah pemain berkualitas dari Eropa melalui garis keturunan justru selalu mendapatkan sorotan positif dari berbagai pihak. Media Inggris The Athletic juga menjadi salah satu media internasional yang menyoroti keberhasilan program naturalisasi PSSI. Menurut mereka, pemain Eropa yang menjalani program naturalisasi bukanlah pemain top Eropa. Pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Indonesia hanya Joy Isis dan Justin Hamner yang merumput di 5 liga top Eropa, sementara pemain lainnya berasal dari Liga Belanda, Belgia, dan Amerika Serikat yang tentunya tidak termasuk dalam hierarki tertinggi di olahraga sepak bola. Kendati begitu, di bawah kepelatihan Sintayong, kombinasi antara pemain diaspora dan pemain Indonesia mampu membuat negara-negara Asia lainnya seperti Arab Saudi kerepotan. Tentu saja dengan era baru di bawah besutan Patrick Kluivert saat ini, Indonesia kian diyakini bisa menembus ajang bergengsi level dunia itu, menilai sang pelatih yang sama-sama memiliki pengalaman di Eropa. Kepada media asal Inggris, Reuters, Pak Erick Thohir juga menjelaskan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Apalagi skuad Garuda merupakan salah satu kekuatan utama di sepak bola Asia Tenggara. Menurutnya butuh kerjasama di semua sektor agar bisa membuat Indonesia bangkit, yang salah satunya adalah dengan menaturalisasi pemain-pemain keturunan yang ada di Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, meski tetap ada beberapa pihak yang mengkritisi langkah ini karena kekhawatiran masa depan nanti, Pak Erick Thohir tetap memastikan akan terus melakukan perbaikan di Liga Indonesia juga. Tentu salah satunya dengan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau GFA untuk masalah wasit. Dan selain itu pun klub juga harus memiliki tim muda yang kuat agar bisa menjalankan regenerasi dengan baik. Tentu dengan sama-sama menciptakan bibit-bibit baru yang berkualitas, Pak Erick pun menegaskan bahwa Indonesia bakal semakin disegani dunia.